Halo semuanya, kembali lagi di podcast hari ini yang seru. Perkenalkan dulu nih, aku Sinvi. Yang pastinya aku nggak sendirian loh kali ini. Tentunya ada teman-teman spesial kita yang bakal nemenin aku berbicara santai nih. Mungkin bisa perkenalan dulu nggak sih kakak cantik ini? Di samping aku udah cantik-cantik, masa nggak diperkenalkan gitu kan? Dan bagaimana nih kabarnya hari ini? Oke, halo semua. Kenalin, nama aku Sabrina. Kabar aku hari ini alhamdulillah lagi baik banget. Hai Kak Sabrina. Halo semuanya, aku Kanisha. Alhamdulillah aku juga lagi baik banget dan dengan keadaan sehat sih. Alhamdulillah ya Kak. Halo Kak Nasya. Mungkin bisa nih share akhir-akhir ini kesibukannya apa ya Kak? Aku lagi sibuk kuliah aja sih, apalagi ini udah masuk semester akhir ya. Jadi padet-padetnya ini. Mungkin untuk Sabrina sibukannya? Sama sih, aku juga udah masuk semester 5 kan. Terus ini juga mau minggu-minggu UTS, jadi lagi hektik-hektiknya parah sama tugas. Hektik banget ya pasti. Udah ngomong-ngomong itu, kita udah siap nggak sih Kak untuk membicarakan topik kita kali ini yang seru ini? Siap-siap aja sih ya kan. Oke, kita lanjutkan aja sih ya. So kali ini kita akan mengulas topik yang sangat memerlukan perhatian penting nih, fenomena pelecehan seksual yang sering dialami oleh wanita di seluruh dunia. Nah, fenomena ini tuh masih menjadi topik hangat nih, masalah yang meresahkan dan harus kita bahas secara terbuka. Kita ketahui nih ya bahwasanya pelecehan seksual itu mencakup berbagai banyak bentuk perilaku tindakan yang merendahkan dan tidak senonoh, atau yang dapat kita jumpai nih di berbagai situasi di lingkungan seperti tempat kerja, sekolah, tempat umum, dan seringkali kita lihat ya korbannya adalah wanita. Nah, tidak menutup kemungkinan nih pelecehan seksual tetap akan menjadi ancaman serius bagi wanita di berbagai lapisan masyarakat. Dan dalam podcast kali ini kita akan mendengarkan dari teman-teman kita, di mana kita akan berbicara santai dan sedikit serius dalam pembicaraan ini, dari pemahaman seksual dan bagaimana mereka mengatasi trauma, membahas langkah-langkah pencegahan yang dapat kita ambil sebagai individu dan masyarakat untuk mengakhiri akan fenomena ini dan menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati bagi semuanya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak ya, pelecehan seksual ini kan kita harus benar-benar menjurus nih Kak ya. Di realitas sesungguhnya pelecehan seksual itu memikirkan di mana hal-hal dan aspek-aspek seksi dan dari sisi lain wanita itu sendiri oleh beberapa korban. Mendengarnya adanya beberapa fakta dan statistik nih bisa kita gambarkan nih titik besar masalah tersebut gitu kan. Pelecehan seksual ini tuh mempengaruhi dari latar belakang ya, contohnya dari usia atau status sosialnya gitu kan. Hal ini menjadi sebuah tanggung jawab bersama nih untuk bagaimana mengakhiri fenomena ini, karena ini tuh di kalangan lapisan masyarakat gitu kan. Jadi menurut kakak nih, ngomong-ngomong pelecehan seksual, mungkin yang pernah dialami atau pernah melihat nih fenomena pelecehan seksual di sekitarnya kakak nih mungkin? Kalau aku pribadi pernah ya ngalamin pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual yang aku alami itu catcalling. Jadi pas di jalan itu ada orang asing yang manggil-manggil aku, tapi nadanya tuh kayak menggoda gitu loh. Kan itu jadi bikin membuat kita tuh risih. Terus kalau di sekitar aku sendiri, aku pernah dengar cerita temen aku, dia itu pernah dideketin sama orang asing, terus tiba-tiba orang itu nunjukin kelaminnya ke temen aku ini. Itu udah parah banget gak sih kejadian kayak gitu? Parah. Iya sih. Kalau aku sendiri juga sih, kalau yang aku alami ya mungkin ya kayak Sabrina juga, kayak catcalling gitu-gitu di jalan gitu, tiba-tiba dipanggil tapi dengan tujuan yang dalam tanda kutip ya sama orang asing. Nah, kalau temenku tuh juga pernah dia ngalamin pelecehan seksual tuh bukan dari orang asing tapi dari temennya sendiri. Jadi kayak dia ngobrol sama temennya gitu ya, tapi dia dipelecehin tapi kayak modusnya tuh bercanda, tapi padahal itu udah menjurus pelecehan gitu. Oke. Terus kalau di sekitar tempat tinggalku sih ya, yang sekarang lagi marak itu kayak begal payudara. Jadi pelakunya itu memegang daerah sensitif si korbannya gitu tanpa tujuan yang jelas gitu. Oke, mungkin nih ada kapan dan di mana atau tempat atau waktu yang lebih signifikan nih yang sering terjadi di lingkungan kakak gitu mungkin.
atau pagi atau malam gitu? Menurutku sekarang tuh pelecehan seksual itu nggak mandang waktu dan nggak mandang tempat ya. Jadi bisa terjadi di mana aja dan kapan aja gitu. Sekarang bisa dilihat deh di situasi sekarang, di tempat ramai pun itu kadang terjadi pelecehan seksual, entah itu catcalling atau kayak yang disebutin Nesya tadi itu sengaja megang area sensitif dari wanita gitu. Jadi menurut aku apa ya, kalau situasi kayak gitu tuh nggak ada tempat dan nggak ada waktu, bisa terjadi kapan aja dan di mana aja. Iya, nggak bisa di apa sih di apa Ditebak gitu. kayak di tafsir gitu loh, karena sekarang kayak udah bebas aja gitu, kayak nggak ada segan-segannya gitu. Di siang bolong, di tempat ramai pun tuh malah kayak kesempatan besar sih. Takut sih beneran. Nah, menurut pandangan kakak sendiri nih tentang pelecehan seksual di era sekarang itu di kalangan masyarakat tuh bagaimana sih kak? Kalau dari aku ya, sekarang pelecehan seksual itu udah jadi hal yang umum dan biasa banget di mata masyarakat. Karena apa? Bisa dilihat deh di situasi sekarang, masyarakat itu udah nggak aware sama situasi kayak gini gitu loh. Jadi mereka tuh nggak peduli sama sekali, bersikap bodoh amat lah kalau ada kejadian kayak gini. Terus pelecehan seksual itu kan udah termasuk ke tindakan yang nggak bagus kan, iya keji banget kan, udah nggak apa ya, nggak bisa ditolerir sebenarnya itu. Cuman masyarakat sekarang itu mandang kejadian itu kayak oh ya udah biasa aja gitu. Iya sih. Oke, mungkin dari Kak Nesya. Sekarang kayak itu tuh hal yang remeh gitu loh. Maksud kayak pelaku tuh juga sekarang udah alah cuma gini, mungkin nggak ada hukumannya, nggak ada efeknya yang bikin jera gitu, bukan gara-gara masyarakatnya juga sih, maksudnya masyarakat juga, tapi pemerintah juga kayak kurang berperan aktif gitu loh, nggak tegas, nggak ketat perkara ini. Terus korban kan jadi kayak mau lapor, mau speak up itu jadi kayak males gitu, milih dipendam sendiri gitu. Oke, itu kan dari penjelasan pandangan kakak nih di era sekarang ya tentang pelecehan seksual di kalangan masyarakat gitu. Nah, pastinya nih kan berdampak banget nih oleh si korban. Nah, dampak akan setelah pelecehan seksual itu kan benar-benar sangat mendalam, bukan hanya sekedar memahami akan pelecehan seksual terhadap korban ini ya. Trauma dari psikologis ini bisa merambat di sebuah gangguan mental yang mungkin nih kemungkinan akan timbul nih di masa yang akan datang ya kan. Nah, hal ini tuh teramat berdampak dan sangat berlangsungnya bersifat seumur hidup apabila tidak ditangani dengan serius dan oleh para ahli-ahlinya gitu kan. Nah, di sini bagaimana sih Kak solusinya apabila si korban ini untuk mengatasi traumanya gitu loh dialami dari pelecehan seksual ini? Mungkin bisa dibantu sama keluarga atau teman ya. Jadi apa ya, mengatasi hal tersebut seperti itu juga perlu orang terdekat. Jadi Berperan penting iya, sih. korban kalau ditinggal sendirian itu kan mereka jadi makin mikir apa yang udah kejadian, terus merasa sendirian, merasa nggak dilindungi. Itu takutnya nanti malah berdampak lebih parah lagi ke mentalnya dia gitu loh. Jadi kalau bisa kita sebagai teman, keluarga maupun kerabatnya tuh ngebantu dia, ngajak dia lebih mau terbuka, bersosialisasi lagi. Jadi biar dia tuh rasanya tuh apa ya, nggak sendirian, masih ada yang perhatian ke dia gitu sih dari aku. Kalau dari aku sendiri sih ya, kan bener ya kita ngajak tuh pastilah kayak kita udah berusaha perhatian ya, tapi kan nggak semua orang tuh bisa mau bercerita gitu, apalagi kalau dia udah ngalamin trauma ya, dia pasti kayak lebih menutup diri. Jadi kalau misal oh kamu nggak mau cerita sama aku, ya wes ayo kita ke psikolog atau psikiater, kamu bisa cerita di sana dengan luasa, nggak akan bocor kok gitu. Terus misal kalau udah kita cerita ya, maksudnya misal ada korban yang speak up gitu, menurut aku sih pemerintah juga kayak yang tanggap gitu loh, yang dilindungi lah. Kayak di Amerika misalnya, di Amerika tuh korban-korban itu dilindungi, diperhatikan lah, ya. Iya, kalau di sini tuh kurang gitu, kayak masih kendor gitu lah UU-nya, meskipun ada UU-nya tapi dia nggak membuat efek jera buat pelakunya sih. Jadi kayak dianggap sepele gitu lah kalau di negara kita ini. Oke, jadi kayak kurang ketat ya Kak ya, kayak kurang diperhatikan banget gitu oleh pemerintah Indonesia itu sendiri ya kan, negara kita gitu kan. Nah, mungkin setelah menjurus di
cara mengatasi trauma ini ya, saya mau tanya nih, langkah apa saja nih pencegahan yang dapat kita ambil secara individu dan masyarakat pun turut andil nih untuk melakukan pemahaman ini secara mendalam. Nah, peran edukasi dan kesadaran dalam mengubah sebuah budaya yang akan mempermudah mendukung pemahaman ini gitu. Nah, menurut kakak sendiri nih, untuk mencegah dari pelecehan seksual itu sendiri bagaimana sih kak? Sabrina dulu deh, boleh? Oke. Dari aku pribadi ya, buat menjaga diri, kalian tuh jadi pribadi tuh harus lebih tegas, lebih berani gitu loh. Jadi kalau misal ada orang asing yang mau melakukan hal jelek itu ke kalian tuh harus berani berteriak, berani melawan gitu. Terus saranku juga, kalian itu jangan gampang percaya sama orang asing. Soalnya sekarang kan banyak banget modus, ada orang asing yang pura-pura nanya, terus ternyata tiba-tiba dia ngelakuin hal-hal yang nggak terduga gitu loh. Jadi lebih berani aja sih, sama jangan percaya sama orang asing. Oke, dari Kak Nesya bagaimana? Kalau aku sih kan mungkin kan kalau diri sendiri atau kan pelecehan tuh kita nggak bisa nentuin ya di mana atau kapanpun. Jadi kalau buat perlindungan diri sendiri ya, sekarang kan banyak banget tuh yang jual kayak alat setrum gitu-gitu, yang pokok yang protected gitu-gitu, yang semprotan cabe, entah kayak banyak deh kayak gitu-gitu buat protect diri sendiri. Terus kalau kan tadi aku udah bilang pelecehan tuh nggak dari orang asing aja, dari lingkungan kita sendiri tuh bisa. Nah, menurut aku kalau lagi sama temen gitu ya, kita meminimalisir lah obrolan tentang porno-porno. Jadi kita nggak semudah itu dilecehkan sampai kalau apalagi kalau konteksnya bercanda padahal itu udah kayak melecehkan gitu sih menurut aku gitu. Oke, jadi kita harus benar-benar antisipasi ya kak ya, terhadap walaupun untuk orang terdekat ataupun orang asing ya. Jadi di sini tuh aku mau tanya juga nih, mungkin ada dari kakak sendiri itu ada tambahan dari inti topik kita yang tadi kita bincangkan ya, mulai dari realitas pelecehan seksual, cara mengatasi trauma dan pencegahannya itu juga. Nah, mungkin ada tambahan nih kak, boleh nih Itu tadi sih ya. Jadi kalian jadi wanita itu harus lebih tegas, lebih berani. Terus jangan takut buat speak up kalau kalian itu habis dapat perlakuan seperti itu. Soalnya kalau kalian diem aja, itu pelaku tuh makin merasa dibebaskan gitu loh, seenaknya sendiri melakukan hal tersebut. Jadi saranku itu sih, kalian harus berani speak up, cerita, lapor kalau bisa ke pihak berwajib gitu, biar pelaku itu langsung kena imbasnya atau bisa dihukum lah istilahnya. Oke, dari Kak Nesya mungkin? Iya sih sama kayak kalau diri sendiri, kalau bisa yaitu bisa harus memiliki jiwa bela diri gitu lah, buat misal kalau terdesak gitu bisa ngelawan gitu. Oke, mungkin cukup nggak sih topik pembicaraan kali ini ya kan, kita kan udah banyak bicara nih ya, dari realitas pelecehan seksual, cara mengatasinya, dan cara pencegahannya pula gitu kan. Nah, aku mau izin nih untuk menarik kesimpulan dari perbincangan kita hari ini nih. Boleh nggak sih Kak? Iya, Oke, aku mau memberikan kesimpulan nih, bahwasanya perbincangan kali ini tuh kita membicarakan fenomena yang sangat hangat, yang memahami akannya pelecehan seksual terhadap wanita adalah masalah penting yang perlu kita perhatikan nih ya, yang perlu kita perhatikan bagi untuk semua orang gitu kan. Kita harus mendukung, mendengarkan, dan bertindak bersama untuk mengatasi masalah ini. Dengan edukasi, kesadaran, dan perubahan budaya, kita bisa lebih aware dan akannya membangun lingkungan masyarakat lebih aman dan menciptakan perubahan positif di lingkungan sekitar. Nah, aku tuh seneng banget loh hari ini, perbincangan kali ini tuh benar-benar bisa berbagi cerita sama teman-teman di luar sana nih. Mungkin nih sebelum kita akhiri perbincangan hari ini, apakah kakak ini ada satu kalimat nih untuk motivasi atau inspiratif untuk teman-teman di luar sana nih, agar bisa aware dan antisipasi di lingkungan sekitar terhadap pelecehan seksual? Kalau aku sih mungkin motivasinya ya, jangan pernah takut atau ragu lah, jangan pernah ragu untuk melaporkan apapun kejahatan, keburukan yang terjadi pada diri kita, karena nggak akan kita tuh nggak sendiri gitu. Oke, itu ya tadi pesannya dari
Kak Kanesha gitu ya kan. Aduh terima kasih nih ya dari motivasinya. Oke, mungkin aku mau ngucapin terima kasih nih Kak ya atas nama Sinvi, mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Sabrina dan Kak Nesha nih udah menjadi bagian penting sebagai perbincangan santai hari ini gitu ya kan. Mungkin itu saja dari aku. Dan terima kasih pula ya dengan teman-teman di luaran sana telah bergabung dalam podcast hari ini. Mari kita bersama-sama berkontribusi dalam upaya mengakhiri pemikiran-pemikiran tidak senonoh dan membangun dunia yang lebih baik dan aman bagi semua wanita di seluruh dunia. See you guys!